Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan mempraktekkan coaching, yaitu demonstrasi kontekstual dari modul 2.3. Perkenalkan, nama saya adalah Dewi Liana Katili, CGP Angkatan 5, dengan fasilitator Ibu Sri Sulastri dan pengajar praktiknya adalah Ibu Eka Budiarti. Silakan kepada Ibu Melda untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, saya adalah Melda Sari Patopang, saya adalah CGP Angkatan 5, dengan fasilitator adalah Ibu Sri Sulastri dan pengajar praktek adalah Ibu Eka. Silakan Pak Rizky. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Ari Nugroho, peserta CGP Angkatan 5 dengan pengajar praktik Bu Eka dan fasilitatornya Istri Sulastri. Demikianlah perkenalan dari kami bertiga. Pada kesempatan ini kami akan membagi 3 sesi, yaitu sesi pertama nantinya akan saya menjadi pengamat, kemudian Pak Rizky sebagai coach, lalu Ibu Melda sebagai coachee. Bisa kita mulai ya Pak ya, dan Ibu Melda, Pak Rizky dan Ibu Melda, bisa kita mulai? Bisa Bu. Baiklah, untuk sesi yang pertama saya akan menyapa Pak Rizky sebagai coach, kemudian nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan percakapan antara coachnya Pak Rizky dan Bu Melda sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Rizky? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaan hari ini senang Bu. Alhamdulillah. Pak Rizky, bagaimana persiapannya sebagai coach untuk Ibu Melda Sari Patopang? Apakah sudah dipersiapkan segala sesuatunya? Ya baik Bu, sudah saya persiapkan Bu. Saya juga sudah baca modul, saya juga mempersiapkan juga alur ceritanya. Sudah saya, insya Allah sudah siap untuk hari ini menjadi coach. Baiklah Pak Rizky, bagus sekali. Pak Rizky, saya hanya sekedar mengingatkan bahwa Pak Rizky jangan melupakan 3 kompetensi intinya. Yang pertama adalah selama coaching berlangsung, Pak Rizky harus kehadiran penuh atau presence. Nah kemudian jangan lupakan juga mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa. Lalu yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Siap. Sudah siap ya Pak Rizky ya? Iya. Oke, selamat melaksanakan coaching Pak Rizky. Semoga sukses. Baik. Ya, silakan untuk Bu Melda dan Pak Rizky. Baik, selamat siang Bu Melda. Siang Pak Rizky. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Rizky. Nah, kemarin kayaknya ada yang ingin Bu Melda sampaikan atau Bu Melda bicarakan ke saya. Iya betul Pak Rizky. Ya betul sekali Pak Rizky. Saya emang pengen ngobrol dengan Pak Rizky karena ada suatu kendala Pak di kegiatan pembelajaran saya. Oh gitu, ada kendala apa tuh kalau boleh tahu ya? Begini Pak Rizky, ada yang kurang serap di hati saya Pak. Saya ingin mendapatkan solusi atas masalah tersebut. Maka itu saya harap Pak Rizky nantinya dapat membantu saya memberikan pencerahan atau memberikan masukan untuk saya. Oke, jadi Bu Melda ada keresahan nih Bu, ada sesuatu yang mengganjal buat Ibu. Nah, mungkin bisa Bu Melda ceritakan supaya bisa saya pahami, supaya bisa dalam Bu. Jadi gini Pak Rizky, di kelas saya di sini ada 3 orang atau 3 siswa Pak Rizky yang belum bisa membaca Pak. Dan 3 orang ini juga yang kalau diberikan tugas sering sekali itu tidak selesai gitu. Kemudian terlebih lagi dari satu anak ini yang agak parah sih menurut saya Pak. Gitu kan. Nah siswa ini sama sekali belum mengenal huruf A sampai Z. Nah itu
ngantuk, kemudian juga siswa ini juga yang menulisnya juga lama sekali, dan kalau mengumpulkan tugas tuh ya selalu ada catatan dari saya, tugas tidak pernah selesai, kemudian tugas yang diberikan kadang sudah diisi tapi nggak nyambung gitu kan. Itu sih Pak masalahnya gitu. Baik, kalau boleh tahu tadi muridnya kelas berapa ya? Oh iya, murid saya kelas 2 Pak. Kelas 2 berarti anak tersebut masih kurang lancar ya, belum bisa membaca ya Bu? Belum mengenal huruf. Iya. Nah, Iya betul Pak. terkait apa yang sudah atau tindakan apa saja yang sudah Ibu berikan pada murid tersebut? Tindakan yang sudah saya berikan yaitu saya melakukan pertama mengetes dulu ya Pak, sebenarnya memang benar anak ini nggak bisa banget atau bagaimana gitu di luar jam pelajaran. Itu saya sudah lakukan. Oh, jadi Ibu juga sudah mencoba ya mencari tahu kira-kira kelemahan anak tersebut gitu Bu, di luar jam pelajaran ya Bu? Iya. Baik. Iya betul Pak. Nah, apakah menurut Bu Melda apakah tindakan tersebut dampaknya gitu, jadi ada perubahan nggak pada anak-anak tersebut setelah Bu Melda melakukan tindakan yang tadi Bu Melda lakukan? Nah itu dia Pak, sepertinya dari yang tindakan yang sudah saya lakukan tuh belum terlihat ada perubahan Pak. Makanya saya coba gitu ya untuk mengelompokkan gitu, bagian satu kelompok itu untuk siswa yang bisa atau cepat mengerjakan tugas kelompoknya, kemudian kelompok dengan anak-anak yang belum mengerti ataupun belum lambat dalam mengerjakan tugas yang diberikan Pak. Oh, jadi Ibu sudah ini ya mengelompok-kelompokkan di kelas ya? Iya betul. Membaca siswa ya? Iya betul Pak. Itu sudah bagus Bu, memang harus seperti itu. Kita di kelas kita jadi sudah memetakan mana yang belum bisa, mana yang sudah bisa. Jadi nanti kita tinggal fokus ke anak-anak yang belum bisa saja gitu. Untuk anak yang lain mungkin bisa diberikan tugas yang lain. Seperti itu ya mungkin Bu. Iya betul Pak. Menurut Melda, apakah hal tersebut sudah membuat perubahan Bu, pada anak? Nah dari tindakan yang dari tindakan yang sudah saya lakukan, dari 3 anak ini sudah ada 2 Pak yang sudah mulai ada perubahan ya. Setidaknya tugas yang diberikan sudah selesai, tapi walaupun tidak semuanya selesai, tapi sudah ada sedikit perubahan. Tapi ya itu Pak, untuk tindakan saya yang seperti ini, saya rasa belum ada perubahan di satu anak ini nih Pak nih, karena siswa ini masih satu belum bisa baca juga, kemudian nulisnya juga masih lama juga dengan pendekatan seperti ini. Oke, baik. Jadi masih ada yang belum bisa ya ternyata ya. Iya betul. Nah, adakah hal yang sudah Ibu Melda lakukan untuk siswa yang tidak bisa tersebut? Nah, yang sudah saya lakukan lagi ya Pak untuk anak satu orang ini, saya sudah melakukan pendekatan pendidikan ya Pak, dengan cara membantu siswa ini belajar membaca satuan sekolah. Kemudian saya juga udah minta nih Pak sama orang tua gitu kan untuk melatihnya membaca abjad terlebih dahulu. Nah, dengan jam latihan membaca yang sudah saya atur dan saya sepakati dengan orang tua tersebut. Kemudian orang tua tersebut juga mengirimkan video belajar membaca. Nah, tapi belum juga ada perubahan setelah saya lakukan. Berarti masih ada yang kurang ya Bu ya? Iya betul Pak. Nah, Bu Melda sebenarnya sudah bagus tadi ya, sudah melatih anak untuk membaca ya. Terus juga Bu Melda juga tadi saya dengar sudah berkolaborasi dengan orang tua murid. Ya betul ya Bu? Iya betul Pak. Itu mungkin tinggal di ini Bu ya, tinggal di tindak lanjuti saja Bu, atau tinggal diteruskan. Sudah bagus menurut saya, karena
apa namanya, kalau nanti ada kekurangan tinggal disampaikan lagi ke orang tuanya. Jadi Bu Meda bisa lebih intens dengan orang tua, karena mau bagaimanapun kan anak lebih banyak waktunya dengan orang tua ya Bu. Iya. Nah mungkin berikutnya saya mau nanya gini, kira-kira Bu Meda ini punya rencana apa ke depannya untuk anak-anak tersebut, atau harapannya mereka mau bagaimana? Ya, kalau untuk yang pertama Pak, kalau harapan saya sih berharap anak-anak ini, terutama yang tadi satu orang tadi ya Pak ya, untuk bisa membaca dulu. Nah, setelah itu baru rencana saya yang melatih siswa tersebut untuk menulis lebih cepat lagi. Kemudian rencana ke depan saya, pasti saya merencanakan memberikan waktu yang lebih lama lagi Pak untuk melatih siswa tersebut membaca. Kemudian saya juga akan menggunakan yang namanya teknik membaca berulang Pak, agar siswa ini mengingat lebih lama lagi. Nah itu bagus sih Bu, membaca berulang, jadi supaya anak ingatannya itu lebih lama ya Bu. Nah Iya betul. kira-kira rencananya bagaimana ya Bu ya? Atau apa yang bisa Bu Melda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sih rencananya atau supaya hal tersebut bisa berhasil ya Pak. Yang jelas saya harus konsisten dengan melatih siswa tersebut. Gitu. Nggak bisa besok belajar terus besoknya tidak. Saya rasa saya harus konsisten dulu dengan waktunya dan harus rutin sepertinya. Oh jadi Bu Melda rencananya membuat jadwal ya Bu ya? Jadi jadwalnya rutin dilakukan agar ada perkembangan seperti itu. Iya betul sekali Pak. Nah kira-kira seberapa yakin Bu Melda dengan hal tersebut akan berhasil bagi anak-anak Bu Melda yang bisa ada dampaknya? Kalau saya yakin dan ada pasti dampaknya Pak. Ketika kita melakukan sesuatu dengan secara konsisten, pasti ada sedikit perubahan yang kita rasakan dari murid kita sendiri. Ya minimal dia bisa mengenal yang namanya abjad dulu gitu kan Pak. Karena kan setiap anak itu memiliki IQ-nya atau kebisaannya atau bakatnya masing-masing ya Pak ya. Yang jelas saya sebagai guru melakukan yang terbaik untuk murid saya dengan cara konsisten dalam latihnya membaca. Insya Allah kedepannya akan berhasil untuk murid saya tersebut. Ya, saya doakan semoga berhasil dengan cara yang tadi Bu Melda sampaikan ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih bisa Bu Melda implementasikan kepada anak-anak atau laksanakan kepada anak-anak? Ya, saya akan melakukannya sesegera mungkin supaya yang jelas itu Pak. Karena jika saya tidak lakukan secepatnya, siswa tersebut akan lama lagi bisa membacanya. Bisa saja nanti tiba-tiba sudah kenaikan kelas. Jadi saya akan melakukan secepatnya. Saya setuju, memang segala sesuatunya kalau kita sudah rencanakan, memang sebaiknya segera dilaksanakan ya Bu. Ya, jadi yang baik-baik tadi yang Bu Melda sudah rencanakan segera dilaksanakan, semoga akan ada hasilnya ke depannya. Ya. Iya. Baik Bu Melda, mungkin saya mau tanya lagi, kira-kira apa yang Bu Melda dapatkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya dapatkan yang jelas saya menjadi lebih yakin lagi dengan tindakan saya Pak. Karena dengan cara kita sharing dengan sesama teman mengajar ya Pak, gitu kan pasti akan jauh lebih terbuka dan lebih yakin lagi dengan tindakan yang akan saya lakukan ke depan. Oke. Terima kasih banyak loh Pak Rizky. Iya tadi udah bagus Bu. Jadi nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Iya siap. Dari apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, saya mau dengar apa hasilnya gitu, bagaimana dampaknya gitu. Iya, siap Pak Rizky. Nanti saya akan mencoba untuk melakukan rencana saya. Kemudian ketika saya nanti akan
sudah berhasil atau ketika nanti ada perubahan sedikit dari murid saya akan cerita dengan Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky sebelumnya. Ya, baik Bu Melda, sama-sama. Terima kasih juga sudah mau bercerita dengan saya. Oke. Baiklah, terima kasih sudah melaksanakan coaching Pak Rizky. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah sih Bu, ngerasa apa ya? Saya ngerasa bisa berguna gitu, bisa membantu teman. Bagaimana Bu Melda selama coaching tadi? Ya, selama coaching tadi saya merasa sedikit terbuka Bu dengan apa yang ada permasalahan di kelas saya terutama ya, karena saya bisa tukar pikiran dengan Pak Rizky. Oke. Baiklah, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai penguatan untuk kegiatan coaching hari ini. Pak Rizky bagus sekali tadi sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta coachingnya. Selamat ya Pak Rizky ya. Menurut saya Pak Rizky sudah tepat tahap-tahapannya. Nah, dari segi tujuan, menguatkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, memancing masalahnya biar supaya Bu Melda keluar semua tuh ceritanya, kemudian lebih diinventarisir lagi masalahnya, lalu menanggapi reaksi Bu Melda tuh dengan sangat baik sekali, kemudian seperti menguatkan. Jadi dari awalnya yang Bu Melda kelihatan ragu sehingga menjadi semakin yakin gitu dengan solusi yang sebenarnya didapatkan dari hasil coaching tadi. Nah, kemudian 3 kompetensi intinya juga sudah dipenuhi oleh Pak Rizky, yaitu yang pertama presence. Pak Rizky tuh memperhatikan penuh apa yang diceritakan oleh Ibu Melda. Kemudian juga mendengarkan dengan rasa, menguatkan. Nah, kata-kata yang keluar dari Pak Rizky sangat tulus gitu ya. Tulus, jadinya kelihatannya Bu Melda jadi merasa diperhatikan dan semakin yakin dengan apa yang menjadi solusi yang sebenarnya dari diri Bu Melda sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi menurut saya berbobot, sudah menghindari kata-kata apakah, dimulai apakah. Jadi pertanyaannya isinya berbobot, kemudian terbuka sifatnya. Selamat ya Pak Rizky dengan Bu Melda untuk kegiatan coaching sesi 1 pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Bu Melda. Waalaikumsalam Pak Rizky. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Pak, baik sekali dan sehat. Ya, pada kesempatan kali ini Bu Melda akan melaksanakan coaching ya dengan Bu Dewi. Apa sudah siap? Iya betul Pak Rizky. Sudah, saya siap melakukan coaching dengan Ibu. Gimana semangat perasaan? Semangat. Oke, baik. Untuk sebelum dimulai ya, saya mengingatkan jangan lupa tentang 3 kompetensi inti dalam coaching. Nah, itu harus diterapkan dalam penampilan Ibu dengan Bu Dewi, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jangan lupa juga alur tirtanya dilaksanakan dengan baik ya Bu. Ya baik Pak, terima kasih sudah mengingatkan saya Pak. Persiapannya sudah sampai mana Bu? Saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya Dewi. Dan saya juga sudah belajar mengenai alur kita untuk menjawab pertanyaan yang nanti akan diajukan. Oke, baik. Berarti sudah siap. Bu Dewi, Bu Melda juga sudah mempersiapkannya dengan baik. Semoga coachingnya lancar ya Bu. Amin. Terima kasih Pak atas doanya. Ya, silakan Bu Melda, selamat bekerja. Ya, terima kasih.
Selamat siang Bu Melda. Selamat siang Bu Dewi. Tumben hari ini lesu sekali Bu. Iya Bu Melda, makanya saya menemui Ibu. Jika memang saya dapat bantu dengan senang hati, saya akan menjadi teman curhat Bu Dewi hari ini. Ya ampun, terima kasih Bu. Begini loh Bu, ada yang membuat saya resah beberapa minggu ini. Saya berharap dengan diskusi bersama Bu Melda, saya bisa menyelesaikan masalah saya tersebut. Ya, semoga aja ya Bu Dewi ya. Ya, saya akan mendengarkan cerita Bu Dewi. Silakan Bu. Begini Bu, saya kan sekarang mengejar di kelas 4A, berjumlah 27 siswa. Nah, 5 diantaranya itu Bu, merajai jumlah absen di kelas. Bahkan di bulan kemarin Bu, absen saya tuh sampai 3,3% Bu. Itu tertinggi Bu di antara di kelas-kelas lain. Satu hari masuk, kemudian tidak masuk sampai berhari-hari. Kadang memberi kabar, bahkan sering juga tidak memberi kabar. Saya sudah berusaha Bu menghubungi orang tuanya. Tapi ketika diajak bertemu atau datang ke sekolah, ada saja alasannya. Saya jadi bingung Bu, harus bersikap bagaimana? Wah, iya betul ya Bu Dewi, ketika ada anak yang absennya besok masuk, nanti tidak masuk besoknya, itu pasti menjadi kerisauan ya Bu, terutama untuk materi-materi ya Bu Dewi ya. Nah, Bu Dewi, kira-kira nih harapan Bu Dewi itu seperti apa sih ke depannya? Kalau harapan saya sih nggak muluk-muluk ya Bu. Saya tuh hanya ingin orang tua tuh lebih bisa ada komunikasi, bisa ada kerjasama dengan saya. Jangan hanya saya gitu Bu yang memperdulikan anaknya. Dimulai dari kehadirannya dulu Bu, supaya tidak ketinggalan materi dan supaya mereka tuh lebih percaya diri. Karena kalau mereka nantinya masuk setelah berhari-hari tidak hadir, nah ini mereka jadi tidak percaya diri dalam pengerjaan tugas, kemudian selama mereka berhubungan dengan teman-temannya. Nah itu betul-betul anak-anak saya ini terkena dampak close learning Bu. Orang tuanya tuh sepertinya membiarkan anaknya untuk tidak ke sekolah. Anak-anaknya ini kan terbiasa dibantu ya Bu oleh orang tua saat pembelajaran PJJ. Jadi ketika mereka tatap muka seperti ini, mereka tuh malas mengerjakan sendiri di kelas. Kalau di kelas kan mengerjakan sendiri. Nah, mereka tuh dilama-lamain, kemudian berharap pekerjaan rumah. Kan itu nggak bisa selamanya terjadi. Nah, ketika seperti itu, mereka malah lebih memilih bolos dengan berbagai alasan. Dan orang tuanya cuek aja Bu, diem aja dan membiarkan. Jadi ada semacam pembiaran gitu Bu. Nah itu yang saya tidak mau Bu. Jadi kalau bisa saya berharapnya ada komunikasi aktif supaya saya tahu juga alasannya. Nah iya benar banget Bu, ketika dampak PJJ itu pasti terbawa ya Bu ke pembelajaran PTN 100% gitu kan. Memang ketika PJJ itu anak-anak lebih banyak diajarkan atau bahkan bisa dikerjakan oleh orang tuanya gitu ya. Tapi kan ketika PTM tidak bisa seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi ya itu menjadi PR kita memang ya Bu ya. Nah kalau dinilai nih Bu Dewi ya, untuk anak yang 5 anak ini nih, dari 1 sampai 10 saat ini ke 5 anak tersebut berada di level berapa Bu? Ada yang di level 3, ada yang di level 4 Bu kalau menurut saya. Nah iya itu kan berarti jauh ya Bu ya dari level yang diharapkan, betul ya Bu Dewi? Iya. Nah makanya Bu Dewi nih, saya menurut Bu Dewi nih, harapan Bu Dewi untuk anak-anak tersebut paling tidak sampai di level berapa mereka? Mungkin untuk sementara di level 7 dulu saya sudah sangat bersyukur Bu. Iya betul, setidaknya ada perubahan yang baik ke depannya Bu Dewi ya. Ya betul Bu. Iya, nah apa yang sudah Bu Dewi lakukan selama ini untuk sampai pada keadaan yang Bu Dewi harapkan Bu? Pertama Bu, saya
sudah melakukan dekatan. Saat anak-anak tersebut ada kesempatan masuk, saya ajak ngobrol santai gitu Bu. Saya ingin tahu alasan-alasan terdalam mereka tuh seperti apa. Kemudian saya juga bertanya kepada teman-teman yang rumahnya dekat dengan anak-anak tersebut. Lalu yang kedua, saya berusaha untuk konfirmasi dengan orang tua. Setiap kali anak-anaknya tidak hadir, saya menghubungi orang tuanya. Apapun jawabannya, kapanpun dijawabnya, misalnya saya WA sekarang ya Bu, dijawabnya mungkin besok gitu Bu. Nah itu saya tidak apa-apa, pokoknya saya bersabar untuk meminta konfirmasi. Kemudian tapi ada 2 orang ya Bu, orang tua yang tidak mau membicarakan masalah itu, bahkan nyuekin saya istilahnya gitu Bu. Dan kemudian malah ada yang menolak bertemu Bu, baik di sekolah maupun di rumah, karena katanya posisinya adalah sebagai ibu sambung. Saya sudah berusaha Bu untuk sedemikian rupa membina komunikasi atau hubungan baik dengan anak-anak maupun orang tua. Iya benar banget ya Bu ya, ketika ada hal seperti itu otomatis kita pasti harus menghubungi orang tuanya ya Bu ya. Ya. Sekarang kalau orang tuanya seperti itu kan otomatis kita juga menjadi bingung ya Bu ya. Nah kira-kira yang saya mau tanyakan lagi nih Bu Dewi, apa yang paling mungkin banget yang bisa Ibu Dewi lakukan untuk membantu anak-anak tersebut tuh bisa rajin hadir seperti yang Bu Dewi harapkan? Saya pastinya akan terus berusaha membina komunikasi dengan orang tua tersebut Bu, orang tua siswa tersebut. Kemudian saya tidak akan lelah-lelahnya mencari cara bagaimana supaya anak-anak ini bisa lebih termotivasi lagi untuk ke sekolah. Saya minta sih Bu kepada teman-teman sekelasnya, saya tanyain siapa yang dekat dengan rumahnya A gitu Bu. Coba mereka sepertinya alasannya kira-kira apa ya yang membuat mereka tuh bisa lebih rajin ke sekolah atau tidak mau ke sekolah. Nah setelah itu Bu, saya minta kepada teman-temannya itu, ayo dong ajakin teman-teman, kemudian ceritakan tentang kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan di sekolah yang kira-kira membuat dia menjadi antusias, kemudian akhirnya mau ke sekolah. Begitu Bu, dan kemudian saya tetap selalu, walaupun orang tua sepertinya menghindar, saya pokoknya terus berusaha membina komunikasi dengan orang tua. Ada beberapa orang tua sudah mulai mau berkomunikasi dan saya mulai menyadarkan bahwa setimpal nggak sih dengan ketidakhadiran mereka dengan efeknya gitu. Nah, bukankah anaknya malah semakin merugi? Bukankah anaknya semakin nantinya semakin semakin tidak mau ke sekolah, mereka juga jadinya ketinggalan pelajaran dan lebih banyak lagi efek-efek yang ditimbulkan dari hal tersebut. Mungkin begitu Bu. Iya betul banget Bu. Ketika anak itu nggak sekolah, otomatisnya pasti ada faktor-faktornya ya Bu Dewi ya. Nah ketika ada faktor-faktor tersebut, Bu Dewi sudah bagus sekali, sudah melakukan komunikasi, kemudian meminta anak-anak untuk menceritakan bagaimana kejadian atau pembelajaran yang terjadi di sekolah supaya untuk memberikan motivasi anak tersebut ingin ke sekolah. Nah terus juga Bu Dewi juga udah bagus banget untuk meminta siswa-siswa semua mengajak anak tersebut. Kemudian juga Bu Dewi juga dengan cara memberikan efek dari ketidakhadiran siswa tuh bagaimana kepada orang tua. Otomatis dari situ pasti akan ada kesadaran dari orang tua. Nah itu dari tindakan tersebut sudah bagus Bu. Nah kira-kira Bu kapan Bu Dewi akan melakukan tindakan tersebut Bu? Harus secepatnya sepertinya Bu. Saya sudah mulai, kalau begitu saya akan membuat jadwalnya untuk dilaksanakan besok ya Bu. Karena kalau misalnya jadwal pertemuannya itu kalau memang menghindar terus orang tua datang ke sekolah, maka saya yang akan datang home visit untuk berdiskusi secara langsung dengan orang tua.
saya akan mulai besok Bu, karena kalau bisa memang harusnya secepatnya Bu. Ini sudah bulan ketiga Bu, bulan ketiga dan mereka dari 5 ini masih belum konsisten untuk menghadirkan diri mereka di sekolah. Iya, betul Bu. Memang kalau tindakan, apalagi terutama kita melihat setelah PTS, kemudian nanti bulan Desember kan juga sudah pas ya Bu, kalau kita nggak tidak melakukan tindakan secara cepat, takutnya anak tersebut malah semakin tertinggal pelajarannya. Bagus banget Bu, saya dukung tuh Bu ya. Nah, kira-kira setelah Bu Dewi bercerita nih Bu Dewi dengan saya nih, apa nih kira-kira perasaan Bu Dewi dari kegiatan Bu Dewi ini, atau dari cerita Bu Dewi dengan saya, apa yang Bu Dewi rasakan Bu? Ketika saya membicarakan masalah saya dengan Bu Melda, saya seperti mendapat pencerahan. Kemudian saya juga semakin yakin bahwa ternyata ada solusi dan tidak boleh menyerah gitu Bu terhadap masalah yang saya hadapi di kelas. Berarti saya yang belum maksimal kemarin ya Bu ya, sehingga menimbulkan masalah seperti ini. Jadi mungkin dengan pertemuan ini ya saya sangat bersyukur sekali bertemu dengan Bu Melda, sehingga saya mempunyai semangat baru dan saya akan melaksanakan tanggung jawab saya sesegera mungkin Bu untuk menyelesaikan masalah ini. Saya yakin masalah saya akan terselesaikan setelah ini. Terima kasih ya Bu Melda sudah meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya dan membantu saya menemukan solusinya. Iya, sama-sama Bu Dewi, semoga masalah Bu Dewi bisa teratasi ya Bu dengan baik. Kemudian saya juga nanti menantikan Bu kabar baik dari Bu Dewi mengenai hal tersebut ya Bu ya. Semangat Bu. Siap Dewi. Bu, Ya. Semangat Bu, terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama Bu. Oke. Sangat luar biasa Bu Melda, Bu Dewi. Coachingnya saya menyimaknya juga antusias banget tuh, luar biasa pokoknya buat Bu Melda dan Bu Dewi. Yang pertama mungkin saya mau menanggapi dulu ya Bu hasil coachingnya Bu Melda ya. Tadi pokoknya mantap banget gitu, saya lihat juga ketika coaching juga tadi di akhir coaching sudah sampai pada solusi dari permasalahan yang Bu Dewi sampaikan. Terus Bu Melda juga sudah menerapkan 3 komponen inti dalam coaching. Tadi sudah juga yang pertama itu present ya, sudah hadir secara penuh mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang aktif bagi Bu Dewi. Terus juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga sampai pada solusi gitu. Solusinya juga bukan dari Bu Melda, ternyata solusinya tadi saya amati timbul atau muncul dari Bu Dewi sendiri gitu sebagai coachingnya ya Bu. Nah tadi juga saya amati juga alur cerita yang Bu Melda terapkan juga sudah runtut, sudah sesuai, tidak terbolak-balik, sudah bagus sekali ya. Pokoknya secara keseluruhan coaching hari ini sukses ya Bu Melda. Ya mungkin pesan saya ke depannya Bu Melda ini bisa menerapkan coaching ini bagi teman-teman di sekolah Bu Melda, dan mungkin juga bisa kepada murid-murid Bu Melda. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky. Insya Allah nanti ilmu tentang coaching ini akan saya terapkan dan akan saya lakukan untuk kedepannya. Ya, terima kasih Bu Melda dan Bu Dewi, sukses terus untuk kita semua. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Melda. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini
kita akan melakukan coaching ya, yang akan dipandu coachnya yaitu Bu Dewi Katili, kemudian coachingnya adalah Pak Rizky. Oke, baik Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah Bu, baik Bu, sehat. Oke, alhamdulillah. Siap Bu Dewi untuk menjadi coachnya Siap, Pak Rizky? Oke, siap ya Bu. Ya, saya hanya mengingatkan untuk Bu Dewi, selama melaksanakan coaching, jangan lupa kompetensi inti yang harus diingat. Yang pertama yaitu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai alur tirta. Ya Baik, Bu Dewi. Ya, baik. Selanjutnya silakan Bu Dewi. Saya serahkan kepada Bu Dewi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kenapa kelihatan wajahnya kok kusut? Ada yang ingin didiskusikan Pak? Iya Bu, ada yang ingin saya diskusikan nih ya Bu ya. Jadi memang beberapa minggu belakangan ini saya ngerasa ada yang mengganjal di hati saya, merasakan hati saya gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan ke Bu Dewi gitu, dan supaya dapat solusinya, soalnya sangat mengganggu Bu. Baik Pak, semoga saya bisa membantu Pak Rizky. Tapi terlebih dahulu Pak Rizky mungkin bisa menceritakan semua masalahnya tersebut. Ya. Baik Bu, saya bercerita dulu ya Bu tentang permasalahan saya. Jadi sebelumnya saya ngajar di kelas 4. Nah, saya itu membimbing murid sebanyak 28 siswa. Namun dari 28 tersebut ada 4 anak yang pasif gitu Bu di kelas. Jadi kalau ditanya itu susah menjawabnya, diam gitu, atau jawabnya singkat-singkat iya atau nggak tahu atau apa gitu. Jadi memang sangat pasif sekali gitu. Terus juga ketika saya mengajukan pertanyaan, mereka juga responnya juga jadi diem aja, anaknya diem aja, nggak mungkin dia bilang nggak tahu atau dia bilang apa dia diem aja gitu kan. Nah kalau gitu kan saya jadi bingung ya, diemnya dia itu kenapa gitu ya Bu. Apalagi kalau saya habis menyampaikan materi Bu, kan saya biasanya mengecek ya ke pemahaman siswa itu sudah sampai mana gitu. Nah khusus untuk 4 anak ini saya jadi bingung, apa materi yang saya sampaikan itu sudah mereka terima atau belum gitu. Kalau yang lainnya sih memang alhamdulillah bisalah menjawab gitu kan. Tapi kalau untuk keempat ini susah Bu, saya jadi bingung harus seperti apa ya dengan mereka ini ya Bu. Oh baik Pak Rizky. Pak Rizky, coba Pak Rizky gali lagi. Ini Pak Rizky ini inginnya mereka ini seperti apa Pak? Mereka yang berempat. Ya, baik Bu. Sebenarnya sih saya pengennya mereka itu lebih baik lagi ya Bu ya dari sebelumnya, karena saya dengar-dengar dari cerita guru sebelumnya di kelas 3, mereka juga sangat pasif gitu Bu. Gitu kan, ternyata memang sudah mungkin karena efek pandemi ya Bu ya, karena mereka juga belajarnya lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat Google Form, WhatsApp. Jadi mereka tidak biasa tampil gitu mungkin Bu. Ketika di sekolah belajar seperti ini normal lagi, mereka kaget kali Bu ya. Nah, saya pengennya juga mereka tuh aktif lagi, seperti anak-anak yang lain gitu, bisa mengungkapkan pendapat, bisa juga bertanya kalau tidak tahu gitu, bisa juga berkontribusi dalam kelompok jika diperlukan pembentukan kelompok. Selain itu mereka juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru itu dengan bahasa mereka sendiri gitu, bukan dari bahasa buku atau dari bahasa seperti temennya. Jadi seperti itu Bu.
Kalau kalau misalnya nih Pak, kepasifan mereka itu bisa kita nilai dari 1 sampai 10. Kira-kira posisi keempat anak ini ada di level yang mana ya Pak? Nah, kalau saya amati, mereka keempat anak ini ada di level 4 sama 5 sih Bu ya. Sepertinya itu Bu. 4 dan 5 ya Pak ya. Kalau Pak Rizky inginnya meningkatkan mereka sampai ke posisi berapa Pak? Nah, saya sih mengharapkan mereka ini sampai di posisi 8 ya, di angka 8 lah Bu. Kalau misalnya Bapak ingin mengharapkan di angka 8, langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk membantu mereka sampai ke harapan Bapak tersebut? Nah, kalau untuk apa yang sudah saya lakukan ya Bu, paling saya baru sekedar menasehati mereka sih Bu. Jadi saya panggil satu-satu, saya nasihatin, kamu jangan seperti ini dong, itu Pak Rizky jadi bingung nih gitu Bu. Jadi tidak ngomongnya dari hati ke hati, tidak apa saya marahin atau apa gitu lah. Intinya saya menggali lah kenapa gitu. Saya juga apa paling untuk meningkatkan percaya dirinya tuh biasanya saya panggil anaknya, saya suruh menghapus papan tulis gitu, atau mengut sampah, atau memimpin doa di kelas gitu Bu. Memang kalau di kelas saya membiasakan ketika anak itu memimpin doa, saya meminta anak itu ada pembukaannya gitu Bu. Jadi contohnya misalnya, mari teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat bermanfaat. Itu gitu. Jadi harapan saya sih tadinya dengan saya lakukan itu mereka timbul percaya dirinya gitu. Tapi sudah hampir 3 bulan ini saya amati memang keaktifan mereka tuh tidak terlihat secara signifikan gitu. Memang dari keempat anak ini ada satu anak yang sudah mulai lebih aktif gitu. Mungkin seperti itu Bu. Berarti sudah ada yang berhasil meningkat ya Pak ya kemampuannya ya Pak? Iya. Udah betul. ada 1 orang dari 4 orang itu. Nah, kalau misalnya yang 3 orang ini atau yang 1 ini sudah berhasil ke angka 8 belum Pak? Belum Bu, paling ya itu tadi saya bilang yang lainnya 4, jadinya mungkin 5 gitu, tidak terlalu lah. Oh, meningkat. Ya alhamdulillah Pak sudah meningkat ke level 1 ya Pak ya. Nah, dari pengamatan Pak Rizky ini anak-anak ini supaya bisa lebih bisa meningkat lagi nih levelnya dari penilaian Pak Rizky, mereka inginnya diperlakukan seperti apa Pak? Kalau saya lihat mereka ini kan anak-anak yang pasif ini sepertinya tidak bisa diberikan hukuman gitu Bu. Seperti anak yang hiperaktif, kalau mungkin yang anak hiperaktif mungkin bisa saya berikan konsekuensi atau hukuman. Tapi kalau untuk anak pasif ini selain saya nggak tega, saya juga takut jadi beban buat tersebut, jadi takut kepada saya gitu kan. Malah maunya kan anak tersebut tuh nggak takut, jadi mereka tuh bisa cerita, bisa mengungkapkan pendapat walaupun bukan di depan kelas tapi di hadapan saya gitu ya Bu. Jadi memang kalau dia juga ada rasa takutnya sih jadi akan sulit untuk membantu mereka untuk lebih baik lagi gitu. Nah, saya juga mungkin harus sering-sering ini ya menerapkan pembelajaran yang memicu keaktifan siswa ya Bu. Mungkin bisa membuat kegiatan atau pembelajaran berkelompok gitu Bu, yang nanti ada gamesnya, yang nanti melibatkan siswa yang lain juga gitu Bu. Semoga saya sih berharapnya anak tersebut tuh jadi merasa diadain dengan teman gitu, jadi merasa ada gitu, merasa nggak ngerasa nggak dianggap, tapi ngerasa dianggap sama teman-temannya gitu. Nah, mungkin kalau anak tersebut yang pasif mungkin juga kalau saya lihat ada penyebabnya ya Bu.
tidak mungkin mereka begitu tuh ada begitu aja gitu, pasti ada latar belakang atau yang melatar belakangi mereka menjadi tidak aktif di sekolah, mungkin karena ada masalah di rumah gitu kan. Nah, selain itu saya juga selain harus mendalami latar belakang siswa, saya juga harus sering-sering memberikan apresiasi mungkin Bu, ketika anak tersebut berhasil mencapai level yang lebih bagus, lebih tinggi, saya harus sering-sering memberikan apresiasi agar mereka dan yang lainnya juga termotivasi untuk lebih baik gitu. Bahkan saya harus menjaga motivasinya agar tidak turun. Wah, itu sudah keren Pak, Bapak sudah masuk ke evaluasi diri, kemudian refleksi dari semua yang sudah Bapak lakukan. Ternyata Bapak akan lebih meningkatkan lagi untuk keaktifan mereka lewat proses pembelajarannya ya Pak ya. Jadi mungkin bisa menggunakan metode yang lebih membangkitkan keaktifan mereka. Wah, keren Pak Rizky. Pak Rizky, sudahkah Pak Rizky yakin bahwa ini nanti bisa dilanjutkan, atau ada hal yang bisa Pak Rizky lakukan dari yang kemarin sudah dilakukan atau akan dilakukan tadi Pak? Ya mungkin tadi saya juga dari yang tadi pembicaraan kita ya Bu, mungkin saya harus melakukan konseling kepada murid-murid ya Bu ya, terkait mendalami latar belakang mereka, kenapa mereka kurang aktif di sekolah gitu. Mungkin juga nanti hasil diskusi saya atau konseling saya dengan anak-anak saya catat dan saya laporkan kepada orang tua mungkin Bu. Karena mau bagaimanapun orang tua juga harus tahu kondisi anaknya, dan mungkin ada nantinya akan orang tua juga akan memberikan solusi juga gitu untuk kebaikan anaknya sendiri dan berdampak positif bagi mereka, anak-anak kita ya, anak saya gitu. Nah, mungkin seperti itu ya Bu yang bisa saya lakukan gitu Bu. Baik Pak Rizky, kalau misalnya itu saya setuju sekali Pak. Jadi kalau misalnya kita hanya sendiri tanpa penguatan dari orang tua, paling tidak kan orang tua tahu juga ya Pak ya masalahnya anak di sekolah apa. Dan Bapak sangat bijaksana sekali ketika mencari akar permasalahannya untuk menyelesaikan masalah. Wah, keren Pak Rizky. Pak Rizky, yakinkah Pak Rizky ini bisa dilaksanakan? Insya Allah Bu, saya yakin, karena menurut saya kan itu hal yang mudah ya Bu, ketika panggil anaknya bercerita gitu Bu. Menurut saya sih hal yang mudah, saya yakin sekali bisa saya terapkan pada anak-anak saya gitu. Kalau tingkat keberhasilannya dengan melakukan hal-hal yang tadi Pak Rizky rencanakan bagaimana Pak? Tingkat keberhasilannya menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya memang saya merasa ini akan berhasil gitu. Nah, nantinya juga kalau misalnya saya sudah mendalami latar belakang siswa, saya juga rencananya akan menerapkan pembelajaran yang tadi kelompok gitu, yang lebih menimbulkan rasa percaya diri siswa. Dan Pak Rizky mau kapan nih melaksanakan yang tadi Pak Rizky rencanakan tadi? Paling cepat kapan Pak dilaksanakan? Nah, rencana saya sih besok kali Bu ya, karena saya udah punya idenya nih. Saya udah dapat pencerahan dari Bu Dewi. Saya jadi tambah semangat, tambah yakin juga. Jadi harus besok saya laksanakan nih. Ya, bagus Pak, keren Pak. Pak Rizky, tadi kan kita sudah ngobrol ya tentang masalahnya, kemudian sampai Pak Rizky tadi sampai yakin tentang solusi yang sebenarnya dari Pak Rizky sendiri tadi ya. Nah, Pak Rizky, apa yang bisa Pak Rizky rasakan atau simpulkan dalam diskusi kita atau obrolan kita hari ini Pak? Ya, baik Bu. Memang sebelumnya saya ngerasa bingung ya Bu ya, saya ngerasa
apa, rasa gagal kali jadi guru ini, karena dari ke-8 28 murid itu ternyata ada 4 yang pasif, yang tidak apa bisa berkontribusi di kelas. Itu saya ngerasa waduh harus gimana lagi nih gitu. Nah tapi setelah saya berkonsultasi dengan Bu Dewi, saya jadi tercerahkan gitu. Saya jadi punya ide-ide baru nih ke depannya untuk mengakomodir kebutuhan siswa gitu kan. Mereka mungkin tidak bisa saya samakan dengan siswa yang lain ya Bu. Jadi mungkin selama ini saya mikirnya udah samain aja gitu. Ternyata saya ngerasa harus fokus ke 4 anak ini gitu Bu. Karena saya merasa memiliki tanggung jawab besar untuk perkembangan mereka gitu Bu. Saya tidak hanya mikirin pinter-pinter aja gitu. Justru saya mikirnya yang kurang-kurang ini memang harus saya tingkatkan gitu. Baik Pak Rizky, saya jadi tidak sabar nih mendengarkan nanti bagaimana hasilnya. Kan bisa saja kita menemukan masalah yang sama ya Pak ya. Ketika Pak Rizky berhasil, mudah-mudahan nanti saya bisa mencontoh dari apa yang sudah Bapak lakukan. Jangan lupa ya Pak, beritahukan kepada saya bagaimana hasilnya dari apa yang nanti akan Bapak laksanakan untuk anak-anak Bapak. Oke. Iya Bu, siap Bu. Insya Allah nanti setelah saya melaksanakan di kelas, saya akan cerita lagi kepada Bu Dewi. Iya, semangat selalu Pak Rizky. Mudah-mudahan sukses ya dengan rencana-rencananya. Amin. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren sekali nih coaching dan coach dari Pak Rizky ya. Hari ini Bu Dewi juga keren banget coachnya kepada Pak Rizky, dan saya melihat apa yang Bu Dewi tanyakan kepada Pak Rizky sudah sesuai sekali dengan alur cerita yang memang harus diperhatikan pada saat kita coach ya Bu ya, pada saat kita melakukan coaching dengan teman. Nah Bu Dewi, perasaannya apa nih setelah coaching Pak Rizky gitu ya? Saya sangat senang Bu. Saya juga merasa mendapatkan pembelajaran dari apa yang didiskusikan pada hari ini. Kemudian saya merasakan semangatnya Pak Rizky untuk melakukan banyak perubahan, melakukan banyak hal untuk memecahkan masalahnya. Demikian Bu. Ya, keren banget, emang benar ya Bu ya, ketika kita ada teman yang berbicara kepada kita, jadi kita ngerasa teman kita ternyata ada juga ya kesulitannya, dan kita sangat senang ketika kita membantu teman yang kesulitan dan mencarikan solusi bersama ya. Iya Bu Dewi ya. Iya. Bagaimana dengan Pak Rizky Pak setelah melakukan coaching dengan Bu Dewi Pak? Ya baik Bu. Saya juga sangat tercerahkan gitu. Ibu Dewi juga orangnya ternyata asik banget buat diajak cerita gitu. Saya jadi pengen cerita banyak lagi gitu, yang lain lagi gitu. Oke ya, keren, mudah-mudahan dan nanti lain waktu ada kegiatan yang bisa nanti Bapak dan Ibu lakukan ke depannya untuk melakukan coaching lebih lanjut dan membuat pembelajaran menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih Bu Dewi dan Pak Rizky. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melda, terima kasih Pak Rizky.